Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Kampus 3 Bukit Tinggi, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini kami akan mencoba memberikan observasi tentang sebuah bendungan yang beranggotakan saya sendiri, Ade Kurniawan, NIM 2118009, dan rekan saya Rizky Indra, NIM 22180089. dan rekan saya Muhammad Irfan dengan NIM 211800076. dan Dian Gusti Effendi. Kami beranggotakan 4 orang. Baik, pada kesempatan ini bendungan yang akan kami observasi yaitu bendungan yang terletak di Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi. Nama bendungan ini yaitu Bendungan Bukit Manggo yang terletak di Jorong Bancah, dan bendungan ini merupakan salah satu sumber utama untuk pengairan di persawahan di daerah Kamang Hilia ini. Bendungan adalah sebuah konstruksi penghalang yang menghentikan untuk membatasi aliran air. Aliran air di sini tidak hanya terbatas pada aliran air permukaan, tapi juga aliran air bawah tanah. Waduk yang merupakan tempat penampungan air bendungan tidak hanya berfungsi untuk menekan risiko terjadinya banjir, tapi juga menyediakan air untuk berbagai aktivitas manusia, mulai dari konsumsi sehari-hari, irigasi, keperluan industri, hingga budidaya. Tujuan pembangunan bendungan secara garis besar adalah membantu kehidupan manusia. Namun biasanya tiap bendungan yang ada di dunia memiliki tujuan khusus dalam pembangunannya. Misalnya pembangunan bendungan Aswan di Mesir, yang khusus dibangun guna menanggulangi luapan Sungai Nil, sekaligus menghasilkan tenaga listrik. Contoh lainnya adalah pembangunan bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, yang bertujuan untuk membendung aliran Sungai Citarum. Bendungan seluas kurang lebih 8.300 hektar tersebut juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Purwakarta melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk tujuan inilah Bendungan Jatiluhur kemudian juga dilengkapi dengan 6 turbin listrik yang mampu menghasilkan listrik hingga 2.700 kW tiap harinya. Lalu apa manfaat pembangunan bendungan? Yang pertama yaitu untuk irigasi, lalu yang kedua untuk pengendalian risiko banjir, dan yang ketiga memasok air untuk konsumsi, lalu bisa untuk menghasilkan listrik, yang kelima bisa untuk sarana rekreasi, dan keenam bisa untuk transportasi. Penjelasan tentang bendungan. Bendungan ini berukuran bentang sepanjang 15,2 meter dengan kedalaman 4 meter. Bendungan ini terdiri dari 3 buah sikoci dan 1 buah inteks, dan 1 pintu penguras yang letaknya terpisah dari bendungan, yang terletak 50 meter dari lokasi inteks. Sistem pengairan pada bendungan ini tergolong cukup unik, karena tubuh bendungnya terbuat dari sistem pengambat air atau bambu. Untuk menaikkan muka air pada bendungan ini memakai ampang-ampang posisi vertikal dan posisi horizontal. Pada bendungan ini terdiri dari 4 bagian pengarah air. 2 di posisi tengah berfungsi sebagai menaikkan muka air, 2 di kiri dan di kanan berfungsi sebagai bak penguras pengontrol ketinggian air. Pada bendungan ini terdapat 1 intek yang mengarahkan air ke saluran utama. Fungsi dan manfaat bendungan. 1. Bendungan berfungsi sebagai irigasi. Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan ditampung, sehingga pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai irigasi lahan pertanian. 2. Penyedia air baku. Waduk selain sebagai sumber untuk pengairan, persawahan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum, di mana daerah perkotaan sangat langka dengan air bersih.
Fungsi ketiga, yaitu sebagai PLTA. Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, bendung dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendung dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin, diubah menjadi energi listrik melalui generator. Fungsi selanjutnya yaitu pengendali banjir. Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan mengalir ke sungai-sungai, yang pada akhirnya akan mengalir ke hilir sungai yang tidak jarang mengakibatkan banjir di kawasan hilir sungai tersebut. Apabila kapasitas tampung bagian hilir sungai tidak memadai, dengan dibangunnya bendung-bendung di bagian hulu sungai, maka kemungkinan terjadi banjir pada musim hujan dapat dikurangi. Dan pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan sebagai keperluan antara lain untuk membangkit listrik, tenaga air, untuk irigasi lahan pertanian, untuk perikanan, untuk pariwisata, dan lain-lain. Di sini, jenis bendungan yang digunakan adalah bendungan tetap, di mana tujuannya untuk menyediakan air, untuk meningkatkan navigasi, menghasilkan tenaga hidroelektrik, dan menciptakan tempat rekreasi atau habitat ikan dan hewan lainnya. Elevasi air cukup tinggi dikarenakan pengaruh musim penghujan. Bendungan Monggo ini mengalirkan air ke 3 daerah, yaitu Jorong Lombok, Jorong Solok, dan Jorong Bukit Langpisang.